Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa hidup ini terasa sempit, padahal kita masih punya pekerjaan, masih punya rumah, masih bisa makan, namun entah kenapa, hati gelisah, pikiran penuh beban, dan hidup terasa sesak? Kalau kamu pernah merasakannya, maka dengarkan baik-baik kajian ini, karena bisa jadi jawabannya bukan pada dunia, tapi pada hubungan kita dengan Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Quran Surat Taha ayat 124. Saudaraku, perhatikan baik-baik ayat ini. Allah tidak mengatakan hidupnya miskin, hidupnya susah secara harta. Tapi Allah mengatakan, kehidupan yang sempit, artinya, kesempitan itu ada di hati. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, ia tidak akan merasakan kelapangan dada, bahkan hidup dalam kegelisahan meskipun lahirnya dalam kenikmatan. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, di dalam hati ada kekosongan yang tidak akan terisi kecuali dengan mengingat Allah. Subhanallah, berapa banyak orang hari ini punya segalanya, tapi tetap tidak bahagia. Kenapa hidup terasa sempit? Ada 3 penyebab besar hidup ini merasa sempit. Pertama, jauh dari Allah. Allah berfirman, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulubu. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kalau hati tidak tenang, maka ada yang kurang, bukan uang, bukan pasangan, tapi zikir kepada Allah. Sebab kedua, dosa yang menumpuk. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba berbuat dosa, maka muncul titik hitam di hatinya. Hadits riwayat Tirmizi. Jika dosa terus dilakukan, hati menjadi gelap, sulit menerima kebenaran, hidup terasa berat. Saudaraku, mungkin kita tidak sadar, tapi dosa kecil yang kita remehkan bisa membuat hidup kita terasa sempit. Sebab ketiga, terlalu cinta dunia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Hadits riwayat Tirmizi. Akibatnya, selalu merasa kurang, tidak pernah puas, hidup penuh tekanan. Saudaraku, ada seseorang, hidupnya terlihat sempurna, punya usaha, punya keluarga, punya segalanya, tapi setiap malam, dia menangis karena hatinya kosong. Suatu malam, dia berkata, Ya Allah, kenapa aku tidak bahagia? Padahal semua orang iri padanya. Hingga suatu hari, dia masuk ke masjid dan salat. Sudah lama dia meninggalkan salat. Saat sujud, dia menangis. Tangisan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia berkata, Ya Allah, aku capek, aku lelah, aku ingin dekat denganmu. Sejak hari itu, hidupnya berubah, bukan karena hartanya bertambah, tapi karena hatinya kembali kepada Allah. Adapun solusi agar hidup menjadi lapang, pertama, kembali kepada Allah. Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar. Quran Surat At-Talaq ayat 2. Kedua, perbanyak istighfar. Allah berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Quran Surat Nuh ayat 10. Istighfar itu membuka rezeki, menghilangkan kesempitan, menenangkan hati. Ketiga, perbanyak zikir. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir dan tidak berzikir seperti orang hidup dan mati. Hadits riwayat Bukhari. Keempat, ridha dan qanaah. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, jangan mencari ketenangan di dunia, karena ketenangan itu hanya ada di surga. Saudaraku, mungkin selama ini kita salah. Kita mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Kita kejar dunia, tapi lupa akhirat. Kita kejar manusia, tapi lupa Allah. Dan akhirnya, hidup terasa sempit. Sahabat, ingat ini baik-baik. Hidup sempit bukan karena kurang harta, tapi karena kurang Allah di dalam hati. Marilah sama-sama kita berdoa dan tuliskan amin di kolom komentar. Ya Allah, lapangkan dada kami, tenangkan hati kami, ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau jadikan hidup kami sempit karena kami jauh darimu. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.